Bu ya. Oh iya, langsung dari moderator aja, Bu. Iya. Iya. Oh iya, boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu peserta KKJS bidang IoT tahun 2020. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan rutin kita. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Semoga Bapak dan Ibu tetap semangat dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir sekaligus feedback pada link https://trainnew.com/feedback KKJS. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang IoT General yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Susanti Febrianti MKOM dari Universitas Bandar Lampung, serta demo aplikasinya oleh Bapak Dika Kristanto. Kepada Ibu Maria Susanti Febrianti MKOM, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya maaf saya ralat ya, materi yang saya bawakan hari ini adalah katalog budaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Susanti. Saya merupakan salah satu tim peneliti di PPTIK ITB dan juga saya berasal dari Laboratorium Internet of Things Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung, di mana laboratorium IoT ini merupakan konsorsium IoT di wilayah Sumatera dari PPTIK ITB. Baik, materi katalog budaya yang saya bawakan hari ini akan membahas bagaimana usaha kita untuk mempertahankan atau melestarikan tentang budaya Indonesia. Budaya merupakan salah satu cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa daerah, pakaian, bangunan, dan karya seni. Kenapa sih kita harus mempertahankan budaya kita? Karena kalau tidak dipertahankan atau dilestarikan, evolusinya akan menjadi semakin hilang. Jadi dengan adanya perkembangan zaman modern saat ini, seperti di gambar, tradisi budaya Jawa dari pakaiannya pun sudah banyak mengalami perubahan. Baik, di sini budaya Indonesia dalam perlindungan PT-BT, yaitu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang ada pada yang dikonvensikan oleh UNESCO tahun 2005 pada On the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression, yang selanjutnya Perpres nomor 28 tahun 2007 tentang pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Jadi kekayaan intelektual itu yang harus dilindungi ada dua kepemilikan komunal dan individual. Nah, dari kepemilikan komunal ini ada ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional. Ini yang kita angkat pada pembahasan hari ini, di mana kita akan melakukan dokumentasi digital dan konservasi budaya Indonesia. Oke, kami memulai membangun sistem ini dengan mengangkat sebuah tarian diawali oleh tarian tradisional. Jadi tarian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tari tradisional yang merupakan warisan dari kakek moyang kita dari daerahnya masing-masing, dan tari modern yang sifatnya merupakan pengaruh dari luar dan hanya sementara. Urgensi tarian tradisional ini yang pertama memerlukan suatu model baru agar bisa dikompilasi di berbagai platform teknologi. Jadi dokumentasi gambar dan video saja tidak cukup. Lalu yang kedua diperlukannya sistem praktis yang dapat mempelajari, memprediksi, dan mengklasifikasi gerakan-gerakan tari tradisional untuk berbagai platform.
Yang ketiga, diperlukannya knowledge base model tarian tari tradisional Indonesia yang mewakili Perpres tahun 28, nomor 28 tahun 2007 berbasis skeleton. Tarian yang kami angkat pada awalnya itu tari Sidat Pengunten yang berasal dari Lampung, karena kebetulan kami berasal dari Lampung, jadi bisa dengan mudah memperoleh informasi dari para ahli di daerah kami, di mana tari Sigat Pengunten ini merupakan tari untuk menyambut tamu kehormatan. Oke, baik. Pertama-tama yang kami lakukan adalah mengidentifikasi gerakan tari itu sendiri. Jadi gerakan tari itu dibagi menjadi leveling. Jadi level yang paling bawah, yang pertama adalah pose, di mana pose adalah sebuah posisi tubuh statis tanpa adanya gerakan. Nah, di level selanjutnya itu ada gestur. Gestur ini merupakan perpindahan dari pose satu ke pose yang lain. Ini berisi dari banyak pose, yaitu disebut gestur. Selanjutnya pada level prase. Prase ini merupakan kumpulan dari gestur-gestur yang terdiri dari pose-pose tadi. Nah, lalu selanjutnya level yang paling tinggi adalah satu tarian itu sendiri. Jadi kumpulan dari prase-prase ini disebut sebuah tarian. Nah, di tari Sigat Pengunten ini memiliki nama-nama gerakannya masing-masing yang memiliki filosofi dari gerakannya. Jadi setiap gerakan itu ada maksud tersendiri. Nah, saya yakin untuk tari-tari tradisional dari daerah lain memiliki nama-namanya tersendiri. Ini hanya menggambarkan transisi dari frase-frase yang ada pada tari Sigat Pengunten. Nah, jadi kami mengidentifikasi dulu frasenya seperti apa, ada berapa, lalu kami gambarkan ke dalam finish state alurnya dari mana ke mana hingga kembali lagi hingga menjadi sebuah tarian Sigat Pengunten. Dan ini adalah hasil dari identifikasi gesturnya. Dari 24 frase memiliki gestur masing-masing, dan ini peralihan-peralihannya di benang rumit. Dan ini taksonomi, jadi gambaran secara keseluruhan dari semua frasenya itu terdiri dari gestur-gestur. Nah, ini pun bisa diperlakukan untuk tari tradisional dari daerah Bapak Ibu masing-masing. Kami melakukan pengambilan data dari sanggar-sanggar tari yang ada di Provinsi Lampung, dan juga kami bekerja sama dengan UPTD Taman Budaya. Di situ kami dibimbing oleh penari profesional dengan sanggar-sanggar tarinya. Jadi kami menggunakan sensor Kinect untuk mengambil datanya. Kenapa sensor Kinect? Jadi Kinect ini mempunyai kelebihan. Kelebihan Kinect ini dia mampu mengcapture skeleton dari tubuh manusia. Jadi yang kita ambil di sini bukan tubuh penarinya, tapi skeletonnya. Jadi gerakan tari itu digambarkan sebagai sebuah volume ruang di mana ada ruang 3 dimensi. Jadi ketika penari bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, maju, mundur, itu dalam suatu ruang. Nah, si Kinect ini mengidentifikasi 25 sendi atau join per satu tubuhnya. Nah, ini kita pakai yang versi 2 karena versi 2 ini dia memiliki kelebihan mampu men-track sebanyak 24 join dibandingkan versi 1 yang hanya 20 join. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kiri ada join-join kepala, leher, bahu, tangan kiri, tangan kanan, dan seterusnya. Nah, ini join-join ini yang bergerak dalam suatu ruang 3 dimensi ini, kita bisa ambil nilai-nilainya dari setiap join.
Jadi yang kita rekam hasilnya itu merupakan nilai-nilai saja. Nah, ini posisi telentang kita bisa melihat nilainya dari masing-masing join. Dan ketika si penari melakukan suatu gerakan itu terkumpul banyak nilai-nilai. Ini yang data yang kami olah ke sistem selanjutnya. Semua data-datanya yang sudah kami ambil itu kami simpan di website. Jadi dataset skeleton tari tradisional. Ini masih ada tari tradisional Lampung. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu berminat untuk bergabung, bisa kita masukkan tari-tari tradisional yang ada di daerah. Tidak hanya terbatas pada 3 penonton saja. Nah, ini sistem yang kami bangun. Ini merupakan sistem pembelajaran interaktif. Ini tampilan loginnya. Dan ini ada menu admin. Menu admin ini merekam gerakan penari, tapi penari yang profesional. Jadi diasumsikan seperti ini. Kita ambil data seorang penari profesional sebagai contoh. Jadi nanti ketika siswa-siswi atau anak-anak kita ingin belajar menari, melihat percontohan dari si ahli tari tadi. Nah, ini kita simpan datanya, lalu kita masukkan ke dalam pembelajaran mesin. Ini kita bisa load lagi, misalnya rekaman tadi ingin melihat skeletonnya seperti apa gitu. Gerakan ini kita bisa load lagi, kita bisa play lagi. Selanjutnya ada menu user. Menu user ini si pembelajar tari, anak ingin belajar tari, bisa melihat yang pertama dia ingin melihat dulu gerakannya, misalnya lapak tebang itu seperti apa sih? Nah, dia bisa play gerakan dari si ibu ahli tari tadi, lalu anak-anak bisa melihat filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak hanya asal gerak saja, tapi semua gerakan itu memiliki makna. Dan selanjutnya setelah si anak sudah melihat seperti apa gerakannya, di sini ada fitur belajar tari. Belajar tari ini bisa diklik, nanti akan keluar lagi si ibu ahli tari yang melakukan gerakan, itu anak-anak bisa mengikuti gerakan yang dilakukan oleh si ibu tari. Ini dapat lihat skeleton si penari yang sedang belajar di sebelah kanan, lalu nanti akan dikalkulasi dari data yang sudah dilakukan pembelajaran mesin tadi, dan akan keluar nilainya. Lalu rankingan nilainya bisa dilihat pada fitur ranking, berapa skor yang didapatkan oleh si penari tersebut. Berikut saya play dulu ya video dari sistemnya. Ini akses login sebagai user atau admin. Nah, ini data penari profesional. Bu Maria, untuk videonya belum tampil, Bu. Hanya suaranya saja. Bagaimana, Mbak? Videonya belum tampil, belum muncul. Tadi suaranya sudah masuk, tapi visualnya belum.
Sepertinya not responding. Baik, kalau gitu kita Silvi, Silvi, Sylvia, Iya, Bu. ini koneksi Bu Mariet sepertinya terputus. Iya. Nanti dicoba di. Bapak dan Ibu mohon tunggu dulu sebentar. Mohon tutup mikrofonnya. Mungkin Pak Dika Hastanto sampaikan materi sambil menunggu Bu Maria. Halo Bu Maria. halo, mohon maaf koneksinya terputus. Ya, Silahkan Ibu Maria dilanjutkan lagi materinya. Baik, tadi sampai slide yang mana Mbak ya? Mungkin baik saya ulang sampai di sini ya. Jadi semua portofolio kami tentang
katalog budaya bisa diakses pada budaya.pptik.id. Di sini kita bisa mendapatkan beberapa manfaat, yaitu yang pertama untuk industri kreatif, lalu yang kedua untuk dokumentasi digital dengan inovasi baru untuk konservasi budaya, yang ketiga untuk pariwisata online, lalu yang keempat untuk model pembelajaran interaktif yang meningkatkan minat siswa untuk mempelajari seni tari tradisional. Dan ini mungkin siswa-siswi SMA kita tidak mempelajari tari menari, tapi banyak manfaat yang bisa digali dari sini. Jadi pemanfaatan Kinect tidak hanya pada permainan game online pada pusat-pusat perbelanjaan saja, tapi bisa dikembangkan lagi dan bisa diberdayakan lebih baik lagi. Nah, ini kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang mereferensikan sistem kami diimplementasikan pada SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Dan ini siswa-siswi SMK yang sudah bergabung dengan kami dari SMK Bina Mandiri Bogor. Ini mereka membangun karakter 3D. Yang pertama yang sudah jadi itu untuk karakter penari Siga Pengunten dari Lampung dan penari Jaipongan dari Jawa Barat. Ini bisa diakses di karakter 3d.pptki.id. Selanjutnya ada katalog budaya tari Jaipongan. Ini oleh SMK Ar-Rahmah, Stekmal, dan mereka sudah mengusung sebagian kecil dari sistem ini, sebagian kecil saja. Jadi tidak semua keseluruhan sistem diusung untuk dilombakan, tapi hanya sebagian kecil. Itu hanya sampai pada penampilan filosofi dari gerakan tari. Ini mereka mengikuti World Invention Competition and Exhibition 2019 di Malaysia dan memenangkan gold medal dan sertifikat IESE. Ini bisa diakses di tarijaipongan.pptik.id. Selanjutnya ada katalog budaya tari merak. Nah, ini dibuat oleh adik-adik SMK Negeri 11 Bandung. Dan ini juga ada katalog budaya kuliner dari SMK 11 Bandung. Sekadar informasi saja, jika siswa-siswi Bapak Ibu yang ingin bergabung untuk mendalami IoT, khususnya yang ada di wilayah Sumatera, bisa bergabung mumpung ada pendaftaran beasiswa di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung. Dan selanjutnya, berhubung harga Kinect ini cukup mahal dan Microsoft itu terbatas produksinya, jadi kami coba mengembangkan katalog budaya melalui aplikasi Android. Aplikasi ini akan didemonstrasikan, ditunjukkan oleh Saudara Dika Astanto. Dipersilakan Saudara Dika. Izin mendemokan aplikasi. Ya, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mempresentasikan aplikasi katalog budaya yang sedang kami kembangkan bersama tim untuk mendokumentasikan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kita mulai dari login. Nah, di sini ada beberapa menu seperti gerakan tari, kemudian ini ada budaya keragaman budaya di Indonesia, dan ada juga untuk menginput gerakan tari. Yang coba kita lihat yang pertama adalah input gerakan. Ini untuk menginput gerakan tari.
Nah, ini nanti akan terbuka kameranya karena ini menggunakan emulator, kameranya tidak terbuka sempurna. Kemudian jika sudah mengupload gerakan tari, nanti akan tersusun di sini seperti ini, gerakan-gerakan tarinya. Dan ada keterangannya di sini. Kemudian ada juga menu budaya. Nanti di sini akan berisi beberapa kategori, tidak cuma budaya Lampung. Ini baru kami input satu, jadi baru ada satu. Kemudian nanti ada titik-titik lokasi, kemudian ada ekspor budaya yang ada di Indonesia, dan informasi-informasi tentang budaya. Aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan, jadi belum semua fitur kami aktifkan. Terima kasih, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini masih dalam proses pengembangan. Jadi gimana caranya semua orang bisa pakai tanpa harus membeli Kinect yang mahal. Seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Dika. Baik, saya akhiri presentasi saya kembalikan ke Mbak Sylvia. Terima kasih Mbak Sylvia. Terima kasih Ibu Maria dan Bapak Dika. Bapak dan Ibu, demikian tadi penyampaian materi tentang katalog budaya oleh Ibu dan Bapak Dika. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaan kolom chat. Kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir dan form feedback pada link yang sudah kami tuliskan di kolom chat. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu, ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Rainaldo Sandikate dari SMKN 2 Tempat Layang. Pertanyaannya, Ibu Dika, aplikasi yang digunakan untuk merekam gerakan ini menggunakan apa? Apakah dapat digunakan untuk merekam gerakan selain tarian? Misalnya untuk gerakan olahraga agar dapat dianalisis hukum. Ya, silahkan Ibu Maria. Baik, terima kasih. Aplikasi ini dibangun menggunakan C#. Jadi di-handle oleh C# untuk melakukan perekaman gerakan, dan ini bisa diimplementasikan tidak hanya sebatas sebagai gerakan tari. Ini kita hanya mengangkat sampel tari sebagai case yang pertama. Ini juga bisa dikembangkan untuk gerakan-gerakan yang lain seperti olahraga atau gestur-gestur yang lainnya, seperti itu, Mbak. Halo? Ya, Bapak Rinaldo, itu tadi jawaban dari Anda. Apakah sudah bisa ada yang ditanyakan lagi? Kami persilahkan juga kepada Bapak dan Ibu yang lain yang ingin memberikan pertanyaan. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menuliskan pertanyaan. Ibu Silvi suaranya kurang begitu Oh, kurang jelas. Mungkin mikrofonnya bisa lebih Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ibu Maria, ini sudah ada pertanyaan lagi dari Ibu Mary Andani dari SMKN Malintang, Sumatera Barat. Bagaimana cara mengaplikasikan BUKK dan bagaimana langkah berikutnya? Ya, kami persilahkan kepada Ibu Maria. Maaf Mbak, bisa diulangi lagi pertanyaannya, putus-putus soalnya. Bagaimana cara mengaplikasikannya dan bagaimana langkah berikutnya? Oke. Kalau nanti aplikasi katalog budaya yang versi Android sudah selesai dikembangkan, itu bisa di-download di Play Store. Ini juga pengembangan dari absensi swap foto sebenarnya. Ini sangat mudah untuk dikembangkan. Nanti kita bisa saling kontak aja Ibu Mary kalau mau mengembangkan lagi atau
Mau pakai yang skeleton juga boleh, kami persilakan Bapak Ibu yang ingin mengimplementasikan Kinect di sekolahnya juga bisa, atau mau pakai yang versi Android-nya juga boleh. Seperti itu, Mbak. Ya, Ibu Mary, demikian tadi jawaban dari Ibu Maria. Kami persilahkan lagi kepada Bapak dan Ibu yang lainnya yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom. Sudah ada lagi nih pertanyaannya. Ya, Ini dari Pak Antonius, sepertinya dari Asmat Papua. ya. Apakah aplikasi ini juga dapat digunakan secara offline jika internetnya kurang bagus, seperti di daerah Papua? Kalau untuk yang skeleton, kita diawali dengan aplikasi desktop yang menghandle bisa diimplementasikan tanpa internet, kecuali nanti yang versi Android-nya ya, seperti itu. Bapak Antonius, Ya, ingin implementasi di sekolahnya, dipersilakan bisa menghubungi saya. Ibu, ini ada tambahan lagi dari Ibu Mary Andani. Jadi untuk mengoperasikannya harus pakai Android atau bisa yang lain? Kalau yang sedang dikembangkan itu kita bangun khusus Android yang tadi dipresentasikan oleh Saudara Dika. Dan kalau misalnya yang untuk skeleton, yang Kinect, yang khusus skeleton, itu kita pakai PC, Ibu Mary. Jadi harus siapkan PC yang spesifikasinya bisa untuk Kinect, seperti itu. Biasanya spesifikasi Kinect itu harus PC yang misalnya Intel Core i7 seperti itu. Ada NVGA-nya seperti itu. Jadi kita siasati bagaimana caranya supaya semua bisa pakai tanpa mengeluarkan biaya yang mahal, tanpa harus beli Kinect, tanpa harus menyiapkan PC. Ya salah satunya solusinya aplikasi Android-nya. Terima kasih Ibu Maria. Ya, masih ada waktu Bapak dan Ibu, kami persilahkan lagi bagi yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. mungkin Bu Maria ini ada request juga untuk tampilkan Iya. videonya kembali. Kalau mungkin tutorial cara aplikasi. Halo Mbak Silvi. Ya, Ibu dari Ibu Mary minta diulangi lagi jawabannya karena tadi katanya suaranya putus-putus jadi kurang terdengar jawaban pertanyaannya. Oh, oke, baik. Jadi kalau untuk implementasi aplikasinya, itu selain di Android, kita bisa implementasikan juga dengan menggunakan PC. Tapi kita harus sediakan Kinect-nya. Kinect-nya itu harganya lumayan cukup mahal dan juga PC yang mumpuni dengan Kinect. Jadi dia harus spesifikasinya Kinect harus misalnya di atas Core i7 seperti itu. Ada NVGA-nya. Ini kenapa kita kembangkan absensi swap foto menjadi katalog budaya, jadi supaya mudah, tidak perlu menyiapkan kamera Kinect yang mahal serta PC-nya, jadi hanya tinggal download di Play Store. Seperti itu Ibu Mary.
Ya, Ibu Mary gimana? Sudah terdengar jelas jawaban pertanyaan dari Ibu ya? Kami persilahkan lagi kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan boleh menuliskan pertanyaannya di kolom. Silvi, ini sudah ada pertanyaan masuk lagi, Bu. Dari Pak Virginius Muay Buai. SMK Negeri 8 Jayapura, apakah aplikasi ini seberapa cepat mampu menangkap gerak tari, Bu? Oke. Sangat cepat ya, Ibu Virginia. Jadi gerakan itu langsung ditangkap oleh sistem ketika mulai diperagakan oleh si penarinya, itu langsung ditangkap. Jadi nggak butuh waktu lama. Demikian Mbak Virginia. Ya, itu sudah dijawab oleh Bu Maria ya, Bu ya. Dari Bapak Rama ada pertanyaan lagi Bu dari SMK Pajajaran Jatinangor. Sensor yang tadi dipakai untuk menangkap data gerakan skeleton tadi, apakah dapat diterapkan melalui Arduino? Ya, silakan Ibu Maria. Jadi ini Kinect berdiri sendiri, tidak di yang kita bangun ini belum diintegrasikan dengan yang lainnya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Win Cynthia dari SMK Nusa Dua Bali. Apakah aplikasi ini bisa digunakan pada HP iOS? Kemudian kalau katalog budayanya berbentuk video, bisakah diimplementasikan pada model presensi selfie? Halo Mbak Sylvia, suaranya putus-putus. Ya, Bu Maria, ada pertanyaan lagi dari Ibu Win Cynthia dari SMK Nusa Dua Bali. Apakah aplikasi ini bisa digunakan pada HP iOS? Ya. Ini belum bisa digunakan di HP iOS, Ibu. Baru Android aja ya Bu ya tadi ya? Betul. Ya, pertanyaan selanjutnya Bu dari Bapak Winnie Wicaksono. Kalau dari SMK Negeri 3 Yogyakarta, kalau katalog budayanya berbentuk video, bisakah diimplementasikan pada model presensi selfie ini? Untuk sementara kita masih pengembangan yang saat ini masih sebatas foto, karena kalau video nanti kan takutnya penggunaannya semua tari tradisional dari Indonesia masuk, takutnya datanya masih harus disesuaikan dulu kalau untuk yang video. Jadi sementara ini masih pada sebatas gambar dulu, seperti itu. Jadi masih sebatas gambar aja ya Bu ya, belum berbentuk video. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rahmat. Apakah aplikasi ini butuh memori yang besar atau tidak? Kalau untuk penggunaan Kinect itu membutuhkan memori yang besar. Jadi itu minimal RAM itu 8 GB seperti itu. Tapi kalau yang sedang dibangun oleh saudara Dika tadi itu tentunya tidak membutuhkan memori yang cukup besar, itu ringan. Nah, kita masih sebatas foto, data-datanya seperti itu, Mbak. Terima kasih Ibu Maria ya. Bapak dan Ibu bagi yang ingin bertanya, silahkan kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Mungkin karena keterbatasan waktu, kami persilahkan untuk satu orang penanya lagi.
Ibu Maria, ada pertanyaan lagi dari Ibu Ririn Kristina. Apakah Iya. membuat aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman atau action script tertentu? Oh, jadi untuk membuat sebuah aplikasi itu menggunakan bahasa pemrograman. Khusus yang Kinect itu kita bangun menggunakan bahasa pemrograman C#, dan untuk yang versi Android-nya itu pakai Node.js seperti itu. Ya, Ibu Ririn, sudah jelas jawaban dari Ibu Maria? Apakah dapat terdengar? Ya, karena masih ada waktu, kami persilahkan boleh bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lagi. Ya, ada pertanyaan lagi dari Ibu Mary Andari. Ya, masih dari Ibu Mary Andari. Berapa lama waktu untuk membuatnya kalau pakai bahasa pemrograman? Apakah 2 pemrograman saja yang bisa dipakai atau seperti apa Ibu Maria? Jadi kami membangun sebuah sistem katalog budaya tadi itu sudah dimulai dari tahun 2015, Ibu. Jadi sudah sekitar 5 tahun ya. Jadi banyak perbaikan yang kami lakukan. Itu tidak dibangun dengan waktu yang sebentar, dan itu khusus kita pakai pemrogramannya C# itu. Jadi tidak menggunakan 2 bahasa pemrograman. Demikian Bu Sylvia. Ibu Mary, terdengar jelas jawabannya? Ya, untuk pertanyaan terakhir kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ibu Maria, ada pertanyaan dari Bapak Irfan Yudanur. Apa manfaat didapatinya nilai-nilai tadi dari aplikasi ini? Oke, baik. Jadi itu hanya sebagai tolak ukur. Jadi ketika seseorang yang ingin belajar tari bisa melihat nilainya apakah gerakan yang saya lakukan itu sudah baik atau belum. Jadi kalau sudah masih di bawah 50%, mungkin gerakannya masih kurang baik, atau jika persentasenya sudah di atas 70 itu sudah mendekati baik, seperti itu Pak. Jadi kita buat range nilainya, jika nilainya 100 itu sudah sangat baik gitu. Bisa mengikuti gerakan yang dengan benar. Baik Ibu, ini satu lagi Bu, terakhir ya Bu ya. Dari Bapak Yesaya dari SMK Negeri 1 Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Untuk aplikasi tersebut ada disediakan menu untuk pengguna upload data? Tentu saja kita sediakan menu upload data karena kan terkoneksi dengan servernya PPTIK ITB. Jadi datanya sudah terkumpul di server, dan setiap penari yang diambil datanya itu langsung tersimpan di server. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Ibu Maria. Baiklah Bapak dan Ibu, mengingat keterbatasan waktu, maka dengan berakhirnya pertanyaan dari Bapak Yesaya tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dalam kegiatan Sikon hari ini. Kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir dan form feedback pada link https://tinwil.com/feedback-kkgs. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Maria dan Bapak Dika yang telah memberikan materi pada hari ini.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada Ibu Mirna. Terima kasih Bu Sylvia atas waktunya. Mengingat waktu pada sesi ini sudah akan berakhir, mungkin saya sedikit mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maria Susanti dan Bapak Dika Hartanto selaku narasumber yang telah menyampaikan materi ini hingga sesi berakhir. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih juga kepada Ibu Sylvia selaku moderator yang membantu jalannya acara ini dengan baik. Mungkin kepada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika dalam pelayanan ini terdapat banyak sekali kekurangan. Jadi mungkin bagi peserta yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya, mungkin bisa dilanjut melalui grup Telegram ya Bu ya. Iya betul Bu. Ya. Materi juga nanti di-share di grup Telegram. Oh ya, Ya. baik. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang pada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.